Marilah kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bersoraklah umat Kristus, karena Orang Kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Intensi misa pada pagi hari ini dimohon dari keluarga Bapak Albertus Wahyu Suwido dan juga Angela Mary Vera Marlina mengucap syukur atas 10 tahun hidup membangun rumah tangga. Semoga keluarga selalu diberi anugerah kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemudahan dalam segala hal, kesabaran dan kekuatan untuk menjalani kehidupan berumah tangga sampai akhir memisahkan. Yang kedua, dari keluarga Mas Danu, mohon berkat kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dijauhkan dari mara bahaya, khususnya untuk Mbak Natalia supaya segera pulih dan sehat kembali. Mari kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Antonius dari Padua, seorang imam dan pujangga gereja. Mari kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pagi hari ini. Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Antonius Engkau berikan kepada umat-Mu sebagai pengkhotbah ulung dan penolong dalam berbagai keperluan. Semoga dengan bantuannya kami semakin mendalami ajaran Kristiani dan dalam segala kesusahan memperoleh bantuan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yaitu bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah peristiwa di Gunung Karmel, Elia berkata kepada Raja Ahab, "Pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Sesudah itu ia berkata kepada hambanya, "Naiklah ke atas, pandanglah ke arah laut." Hamba itu naik ke atas. Ia melihat ke arah laut dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah hamba itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah dan katakanlah kepada Raja Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisril. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisril. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion.
Perintah baru kuberikan kepada kalian sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, hidup itu bisa kita jalani dengan respon yang berbeda. Bisa dijalani dengan sekedarnya, atau bisa kita jalani dengan mendalam. Dijalani sekedarnya atau hidup sekedar hidup ya bisa, tapi biasanya minimalis, mengalir saja, enggak banyak buah dan tidak mendalam. Tetapi hidup yang dijalani dengan benar, berkualitas, optimal atau maksimal itu tidak mudah, karena harus mendalam, tetapi buahnya pasti melimpah. Termasuk dalam kehidupan rohani, orang bisa biasa-biasa saja, orang merasa cukup, sudah seperti ini sajalah. Yang penting kelihatan rajin berdoa, misa seminggu sekali cukup. Tetapi kita juga bisa memilih hidup lebih mendalam. Dan hari ini dengan sabda yang kita dengar, Yesus juga mengingatkan pentingnya untuk memahami menjalani hidup dengan lebih baik. Kalau kita ingin hidup benar, berkualitas dan optimal, maka butuh yang namanya keterampilan, butuh latihan, tidak boleh malas, termasuk dalam kehidupan rohani. Juga terkait dengan praktek-praktek kehidupan kita, termasuk keagamaan kita. Tidak cukup hanya kelihatan sekali lagi kita rajin berdoa, tetapi praktek kehidupan keagamaan kita tidak mendalam atau tidak baik. Tidak cukup juga hanya melihat, oh saya sudah menjalankan hukum, terutama yang besar-besar dengan baik. Seperti yang dicontohkan Yesus hari ini. Oh saya tidak membunuh, tetapi menurut Yesus tidak cukup
Lebih penting daripada itu adalah kita selalu membebaskan hati kita dari segala sesuatu yang negatif, lebih ke dalam, bukan hanya rumusan hukum saja. Misalnya soal kemarahan, kebencian, balas dendam, pemerasan, iri, dengki, dan sebagainya. Itulah sebenarnya yang lebih dalam daripada yang di permukaan. Orang bisa membunuh karena marah, orang bisa membunuh karena dendam. Yang diolah itu adalah dalamnya. Maka tadi Yesus juga mencontohkan, kalau kita berdoa dan kita ingat sesuatu tentang hati saudaraku, terutama ketika saudara kita mungkin ada sesuatu yang tidak enak dengan kita, pergilah dulu berdamai dengan mereka. Maka damai, keselamatan, sukacita itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang hanya kelihatan tampak saja. Maka hari ini mari kita latihan belajar untuk beberapa hal. Yang pertama, terus membersihkan hati kita dari hal-hal yang negatif. Mari kita mohon supaya Yesus sendiri yang membersihkannya. Lalu yang kedua, berani berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, juga berdamai dengan orang lain, terkait dengan pintu maaf, tetapi juga pengampunan yang seringkali sulit kita lakukan atau kita berikan. Yang ketiga, mari kita belajar untuk menerima dan memaafkan saudara-saudari kita, memaafkan sesama kita, seperti Bapa telah menerima dan memaafkan kita. Mari hidup lebih berkualitas, lebih optimal, tetapi kita juga perlu belajar untuk selalu hidup dalam rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan padamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Luhur, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan untuk menghormati Santo Antonius, yang telah memberikan kesaksian tentang kekuasaan-Mu yang mulia. Semoga perayaan suci ini juga mendatangkan hasil penebusan bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
maka beranilah kita berdoa. Bapa Bapa kami kami yang yang ada ada di di surga, surga, dimuliakanlah dimuliakanlah namamu, namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di di atas atas bumi bumi seperti di seperti di dalam dalam surga. surga. Berilah Berilah kami kami rezeki rezeki pada pada hari hari ini, ini, dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kesalahan kami, kami, seperti seperti kami kami pun pun mengampuni mengampuni yang yang bersalah bersalah kepada kepada kami. kami. Dan Dan janganlah janganlah masukkan masukkan kami kami ke ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tetapi tetapi bebaskanlah bebaskanlah kami kami dari dari yang yang jahat. jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Sebab Engkaulah Engkaulah Raja Raja yang yang mulia mulia dan dan berkuasa berkuasa untuk untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda pada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.